Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana gambaran hubungannya kamu saat ini ataupun dalam waktu dekat bersama dengan dia, pasangan selingkuhan kamu. Ya, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Virgo, langsung saja kita mulai ya. Ada energi dari Three of Pentacles di sana. Oh, kemudian ada berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini. Kemudian ada di sini. Berikut ada di sini. Kemudian ada di sini. Kemudian ada ini dan kemudian ada di sini. Oke. Jadi kalau Mari lihat gini, kamu sekarang ini tuh kayak yang apa ya? Macam apakah ada kebingungan di sini dengan dia? Jadi kayak semacam kamu bisa aja, kok aku mau ya dengan orang ini ya, yang gitu itu loh. Kok aku mau ya dengan orang ini? Padahal ya dari orang ini enggak juga kamu bisa tanda petik dapetin sesuatu gitu, ya. Karena sadar dengan bagaimananya dia gitu loh. Gitu ya. Jadi setelah menjalani sekian lama, kamu akhirnya tahu gitu ya. Ini orang boleh-boleh ya ternyata nggak lebih baik kok hidupnya dia daripada kamu. Gitu ya. Nah terus ketika kamu jalan, baru kamu tahu, iya ya nggak ada juga benefitnya jalani hubungan kayak gini gitu loh. Di sana. Jadi yang tadinya kamu menggebu-gebu semangat gitu ya dengan dia, nah belakangan ini tuh sudah melempem semangatnya kamu ini gitu ya. Jadi bahkan bisa aja kamu itu tuh males sudah nelfon dia, chatting dia, males gitu. Atau merespon chattingnya dia, teleponnya dari dia, udah males gitu loh. Kok kayak nggak ada lagi sensasinya gitu. Ya sudah kosong aja. Gitu ya. Bahkan untuk beberapa bisa aja kayak membosankan gitu loh. Ya, hanya kayak semacam ngomong-ngomong aja pun, cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol aja, nggak ada jalan-jalannya misalnya gitu ya. Nggak ada begininya, nggak ada begitunya. Jadi kayak Mari lihat semacam tidak menyala relationship-nya kalian berdua ini. Gitu. Apalagi kamu ya bolak-balik kan sudah diperhadapkan dengan fakta bagaimana sih kalau kamu dengan dia gitu. Kamu sudah dapat tahu gitu loh, kalau kamu mau cinta-cintaan sama dia, apa sih untungnya untuk kamu gitu. Kamu udah tahu, oh ternyata nggak ada untungnya. Ternyata nggak ada untungnya gitu ya. Malah kecewa aja yang dapat. Oke lah ya, misalnya kamu ternyata bukannya mengejar uang dari dia misalnya, tapi hanya sebatas kayak menyenangkan hatinya kamu. Misalnya apakah dia pandai bikin kamu ketawa, ya enggak juga ya. Apa karena dia tidak humoris gitu ya. Jadi kayak sensasi yang kamu harapkan bisa kamu nikmati, oh ternyata enggak ada gitu loh. Enggak ada di sana ya. Makanya menjemukan ya, membosankan jadinya relationship ini gitu. Tapi walaupun begitu bukan berarti kamu kayak udah say bye-bye aja lah sama dia. Enggak juga sih. Barangkali yang kayak udahlah nggak apa-apa. Selama dia nggak merugikan kamu gitu ya. Ya udahlah lanjut aja. Oke, nggak dapat benefitnya, tapi kerugiannya juga nggak ada gitu ya, atau tidak besar gitu. Ya sesekali adalah temen untuk buang-buang waktu gitu ya, biar aja lah dengan dia gitu. Atau barangkali
memang terpaksa masih tetap ada koneksi. Apakah itu tuh karena kalian berdua ada aktivitas bersama ya, terlibat dalam satu lingkungan aktivitas yang sama, entah itu karena dia ternyata rekan kerjanya kamu, dia partner bisnisnya kamu, dia ya salah satu member di komunitas yang kamu juga ada di situ gitu ya. Jadi yang mau nggak mau masih tetap ada kemungkinan untuk berinteraksinya gitu loh. Jadi ya kan itu kayak tanda petik terpaksa ya. Terpaksa ya kamu masih terus bisa berinteraksi dengan si seseorang ini gitu ya. Tapi kalau ditanya di sini hatinya kamu udah males, cenderungnya sudah cenderung males lah di sini gitu loh. Jadi semacam kayak ya nunggu-nunggu moodnya kamu aja lah. Kapan pas moodnya kamu itu tuh naik ke dia, baru ya kamu agak-agak asik lah dengan dia. Kalau moodnya turun, ya kamu juga ogah gitu loh. Kamu juga ogah di sana ya. Jadi kemudian ini tuh semata-mata hanya sekedar dijalani saja gitu loh. Kalau mau untuk berinvestasi demi romantika, mari lihat bisa. Kamu sebenarnya ya udah ndak mau lah gitu. Ngapain investasi kepada sesuatu yang tidak memberikan dampak yang asik bagi diri sendiri kan gitu ya. Nah, makanya kamu kayak nggak mau lah gitu. Jadi kamu sudah semacam nimbang-nimbang di situ ya. Apa yang mau kamu beri, apa mau kamu kasih gitu sama dia gitu. Kamu udah timbang-timbang di sana. Jadi kalau misalnya dia menginginkan sesuatu dari kamu yang memang kamu timbang ini tuh nggak ada sesuatu yang berdampak positif, feedback baliknya untuk kamu, ya kamu nggak mau ngasih, kamu berani nolak lah. Kamu berani nolak di sini. Gitu loh. Even itu hanya waktunya kamu gitu ya. Walaupun itu kayak sebuah hal yang dianggap remeh-temeh, semacam membalas chatting misalnya. Kamu bisa aja itu yang kayak, oh ogah gitu lah. Lagi nggak mood gitu. Memang kalau Mar lihat, jika ini dibawa ke ranah cinta-cintaan, apakah ini bagus untuk kamu? Ya ternyata mari lihat di sini sih, enggak ya, enggak bagus juga ya, enggak ada. Ini cocoknya kalian hanya temen aja nih, gitu loh, hanya temen biasa aja, gitu, hanya ya formal gitu ya. Kalau untuk teman tapi mesra, ini bakalan mengecewakan kamu banget ya ini. Dari dia sih nggak bisa kamu harapkan ada apa-apa, gitu, nggak bisa. Bahkan mau untuk bikin kamu happy aja, mari nampak gagalnya nih dia, gagal, nggak mampunya nih dia. Kalau mari lihat ya di sana, kok kayak nggak dapet mari ya semacam gregetnya gitu loh di relationship ini. Ini tuh hanya semacam jadi nambah-nambah dosa aja nih. Ngotor-ngotorin energinya kamu aja nih hubungannya. Gitu. Kosong. Ya setidaknya untuk di saat ini ya, mari nampak kosongnya nih. Hanya nambah-nambah dosa, bikin kamu mumet, bikin kamu kecewa gitu. Capek-capekin kamu aja nih. Gitu. Karena nggak bisa juga nih kamu nikmati hubungannya ya. Energinya dia juga kalau mari tangkep, memang ini kok kayaknya orangnya berubah-berubah ya. Masih bisa ini cenderungnya dia berubah-berubah sama kamu gitu. Sebentar ya dia peduli sama kamu, sebentar tidak, sebentar peduli lagi, sebentar tidak, sebentar kayak deketin kamu, sebentar kayak bisa ngejauhin kamu gitu ya. Nah di sana masih naik turun ini ceritanya si dianya ini tuh sama kamu gitu. Tapi bukan berarti bahwa dia belum atau dia tidak pernah ya.
Bukan berarti bahwa dia tidak pernah kayak pengen sesungguhnya itu tuh seriusan sama kamu, gitu loh, seriusan, gitu ya. Tetapi kemudian dia rasakan, aku juga nggak mampu sih, gitu. Aku juga nggak mampu. Jadi nampaknya dari sisi dia juga, kalau apakah dia siap menggarap relationship, nampaknya sih tidak ya, tidak siap ini ya, tidak siap, gitu loh. Karena sumber daya dirinya dia ya tidak banyak, gitu loh. Yang bisa yang bisa dia sharing sama kamu, yang bisa kamu nikmati dari dia. Dia tahu itu nggak banyak gitu. Kamu misalnya ceritanya kayak di dalam hubungan apapun itu ya, duit kan penting ya untuk ngedate, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan, ya. Itu kan perlu duit. Sementara mari nampak, apakah ini orang duitnya banyak yang bisa kamu nikmati? Ya enggak. Jangan-jangan juga untuk diri dia sendiri kurang. Untuk diri dia sendiri aja kurangnya nih duitnya dia, gitu ya. Boro-boro mau ngasih kamu ini itu dan sebagainya, gitu loh. Mau bayar kreditannya dia aja dia bingung, mau dia ini tuh bingung. Untuk kebutuhan dasar hidupnya dia aja dia susah, gitu ya. Atau bisa aja memang ini orangnya ada sih simpenannya dia, tapi ini orang cukup ketat ya untuk dalam hal pengeluaran, gitu loh, cukup ketat. Dan memang ada di sini tuh kayak kebijaksanaannya dia, bahwa dia nggak boleh royal sama kamu, nggak boleh. Seperti itu ya, nggak boleh. Kalau mari tangkap kan ini kan motifnya kamu, motif mau happy nih ya. Mari lihat Virgo, motif mau happy-happynya nih, gitu loh. Tapi dapatkah kamu happy itu dari dia? Tidak ini, tidak. Kalau kamu memang mau cari partner untuk bikin kamu happy ya, memudahkan kamu untuk dapat ini, memiliki itu ya, bisa punya pengalaman yang ekstra dalam hidupnya kamu. Kayaknya kamu nggak bisa terima itu dari si dia ini. Serba terbatas energinya dia. Mari lihat ya. Kalau hanya sebatas kayak manis-manisan doang sama kamu, bisa penghibur sebentar gitu ya, kecil-kecil gitu. Kayak gimana lah model hiburannya temen ke kita ya, temen biasa gitu. Mari lihat hanya itunya nih yang bisa dia lakukan untuk kamu. Nah di situ ya, memang betul mau dia kadang-kadang misalnya merayu kamu gitu ya, bikin kamu kayak kelepek-kelepek gitu. Mau dia kayak nge-treat kamu gitu ya, yang bisa bikin kamu agaknya seneng hati juga sama dia. Tapi ingat, yang dia lakukan itu tuh adalah sesuatu yang wajar gitu loh, yang wajar gitu. Nggak ada ini mari nampak kayak ekstranya dia ya ke kamu gitu, nggak ada. Itulah. Dia nggak mau atau memang dia tidak punya. Lebih cenderungnya sih mari bilang sih dia kayak nggak punya ya, bukan nggak mau ya, memang nggak punya gitu. Mau bikin kamu itu punya pengalaman istimewa gitu ya dengan dia, itulah. Nggak mau. Paling-paling pengalaman istimewanya kamu ya, kamu hanya punya kisah kamu berselingkuh gitu ya, paling hanya itu, gitu loh. Selebih-lebihnya ya tidak ya. Mendingan kamu kayak tertib aja dah sama pasangan sahnya kamu. Kalau mari boleh kasih saran ya Virgo, tertib aja lah sama pasangan sah. Kalau kiranya dengan pasangan sah kamu tidak berbahagia, udahlah tinggalin aja pasangan sah, tinggalin dia, cari aja yang lain gitu loh. Jangan rumitkan hidupnya kamu ya dengan model asmara perselingkuhan gitu loh ya, di sana. Karena mari lihat memang semacam ada juga ya alasan yang kuatnya kamu mau berselingkuh dengan orang lain gitu ya.
mau berkhianat dari pasangan sahnya kamu. Karena mari lihat kamu bisa aja kayak nggak puas gitu. Kayak nggak puas. Ya, dengan hubungan dengan sama pasangan sah. Makanya tadi kata Maria, kalau memang nggak puas dengan pasangan sah, minggat, selesai gitu loh. Kalau boleh saran gitu ya. Nah, karena masih banyak di sini tuh, mari lihat tuh kayak angan-angannya kamu ya. Kamu pengen begini, kamu pengen begitu, yang tidak bisa kamu lakukan bersama dengan pasangan sahnya kamu. Ini sedikit agak melipir ke cerita pasangan sah ya. Maaf gitu. Itu loh. Namun kalau kamu berharap bahwa apa yang kamu cari yang tidak kamu temukan dari pasangan sahnya kamu itu, ya ternyata di sini juga tidak bisa kamu temukan dari si dia. Itu loh. Ya, kamu kan pengen romantis-romantis, kamu pengen dibeliin ini, dibeliin itu, gitu kan? Nah, kamu pengen punya ini, punya itu, gitu. Enggak dapet kamu itu dari dia. Enggak dapet. Gitu loh. Jadi walaupun dia di sana itu kaya raya, kamu lihat gitu ya. Tapi kok kayak kekayaannya kamu itu tuh dia mau nih ngebatas-batasin ya. Mau ngebatas-batasin ngasihnya itu tuh untuk kamu. Nah, tapi sebagian besar ini tuh mari lihat kayak kalau uang pribadinya dia sih memang sedikit ya. Sedikit di sana. Oke lah dia gajinya dia besar gitu, tapi jangan-jangan ya gajinya dia tuh ya sudah habis bayar cicilan rumah kah apakah ya, atau dikasih sama pasangan sahnya dia gitu misalnya ya, misalnya. Jadi ya sedikit aja lah akhirnya yang ada untuk bisa dia pakai ya, untuk kebutuhan entertainnya dia bersama dengan kamu gitu loh di sana. Jadi kayak nggak menyala relationship ini, nggak menyala, hanya bikin kamu capek doang ini, gitu ya. Ya hanya sebatas buang-buang waktunya kamu saja. Kalau mari lihat. Namun orang ini tuh memang gini, kalau untuk mau nyakitin kamu ya, nampak-nampaknya sih tidak ada maksudnya dia. Oke, dia memang tidak sanggup untuk membahagiakan kamu, tapi juga mau untuk dengan sengaja ngecewain kamu gitu ya, mau bikin kamu merasa sedih kah gitu ya, atau apalah itu sensasi-sensasi negatif. Mari lihat, sesungguhnya nggak ada juga ingin seseorang ini melakukan hal yang demikian gitu loh. Jadi kayak tidak bisa ngebahagiain, tapi juga tidak lancang ya, mau menjadi orang yang pelaku kejahatan untuk kamu gitu. Kalau sebatas teman kalian, teman biasa, dan kemudian menjadi motivatornya kamu, mari lihat ini orang memang bisa juga cocok gitu. Karena untuk ngebuster energinya orang, dia pandai di sini. Ya, kayak kasih support, semangat ya, kamu baik-baik ya di sana ya, gitu. Memang dia bisa, mari lihat. Gitu loh. Yuk kita kerjain ini yuk. Kalau kebetulan kalian rekan kerja ya, kalau untuk kooperatif sebagai rekan kerja ya, yang sama-sama bikin kalian berdua sukses ya, sama-sama bikin kalian berhasil gitu ya, atau setidaknya settle dengan profesi, jabatan, dan seterusnya, ya dia cocok jadi partner yang seperti itu. Namun kalau untuk ceritanya cinta-cintaan atau sensasi-sensasi enak, nikmat, malah kok kayaknya dia bukan ke situ arah energinya dia untuk ke dirimu gitu ya. Oke lah, baik Virgo. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Mari awali dari inisial W, ada warna, H ada hari, F ada fajar, I ada intan, J ada jalan, dan E ada emas. Nah, masuk kita ke zodiak.
Ada energi dari Pisces di sini, Taurus hadir, Aquarius ada, dan berikut ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.